Entah dari mana dia mendapatkan ide ini, tetapi dia berharap bisa menemukan seseorang yang sesuai dengan dirinya. Dan saat pertama kali dia mencoba aplikasi layanan kencan online tersebut, Resti menjadi semakin sibuk menggeser layar ke kiri dan ke kanan, memilih profil laki-laki yang menarik perhatiannya. Selain mencari teman baru, Resti juga menggunakan aplikasi tersebut sebagai media untuk memperoleh penghasilan tambahan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Jambi pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang wanita yang mengalami nasib tragis saat dia ditemukan tidak bernyawa meringkuk di dalam lemari indekosnya sendiri. Kejadian yang mengerikan ini didalangi oleh seorang teman kencannya yang tergiur dengan harta benda milik korban yang berada di dalam indekos. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang wanita cantik di kota Jambi ditemukan mengenaskan. Korban ditemukan di dalam lemari pakaian kamar kosnya dalam keadaan tangan terikat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Jambi, ada seorang wanita cantik yang bernama Resti Widya atau yang kerap disapa dengan nama Resti. Resti ini adalah seorang wanita yang berusia 24 tahun, asal Kabupaten Subang, Jawa Barat. Resti lahir pada tahun 1994 dan tinggal bersama keluarganya yang diketahui ayahnya bernama Ismet Kaisar. Ayahnya tersebut berusia 58 tahun. Sementara ibunya tidak disebutkan identitasnya di media manapun. Lalu dia memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Meta Novita. Resti dikenal sebagai sosok yang ambisius dan berani bermimpi besar, terutama untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Demi mengejar impiannya, dia memutuskan untuk merantau ke kota Jambi, berharap bisa menemukan peluang yang lebih menjanjikan. Di kota perantauan tersebut, Resti memperoleh pekerjaan sebagai seorang lady companion atau LC. Meskipun pekerjaannya tidak begitu mewah dan terkesan dipandang miring, tetapi Resti tetap menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dan agar lebih nyaman serta mudah dalam menjalankan pekerjaan, Resti memilih kos yang dekat dengan tempat kerjanya. Resti menetap di sebuah indekos di wilayah Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kosnya ini memiliki biaya sewa yang cukup besar, yaitu sekitar 2,3 juta rupiah per bulan. Namun dengan pekerjaannya sebagai LC dan tambahan-tambahan tips dari para pelanggan, semua kebutuhan itu bisa tertutup. Di lingkungan sekitarnya, Resti ini dikenal sebagai wanita yang cantik dan ramah, serta mudah bergaul, baik di lingkungan teman-temannya maupun di media sosial. Resti dinilai selalu membawa energi positif kemanapun dia pergi. Di media sosialnya, Resti cukup aktif membagikan foto-foto serta cerita tentang kehidupannya. Dan penghasilannya sebagai LC membuat taraf kehidupannya menjadi meningkat, di mana Resti dapat menghasilkan sejumlah uang yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan keluarganya di kampung halaman. Bahkan diketahui Resti juga kerap berbagi kepada anak yatim di kampung halamannya. Dan dengan penghasilan yang dia dapatkan, Resti tidak hanya mengunggah momen keseharian, yang mana dia juga berharap dia bisa menunjukkan sisi mewah dari hidupnya, seperti memamerkan uang dalam jumlah yang cukup besar, serta perhiasan dan barang-barang berharga lainnya. Penampilannya yang stylish serta gaya hidup yang mencolok berhasil menarik perhatian banyak pengikut di media sosial. Di balik kehidupannya yang terlihat glamor, Resti menyimpan rasa kesepian, terutama tanpa kehadiran sosok pendamping hidup. Di dalam hatinya, dia mendambakan pria yang dapat memahami dan melengkapi hidupnya. Namun, meskipun telah berusaha mencari pria yang cocok sesuai dengan kriterianya, Resti ternyata tetap kesulitan menemukan orang yang tepat. Lalu sekitar tahun 2018, ketika teknologi semakin memudahkan orang untuk berkenalan, Resti mulai mencoba aplikasi layanan kencan online seperti Bumble atau justru Tinder. Entah dari mana dia mendapatkan ide ini,
tetapi dia berharap bisa menemukan seseorang yang sesuai dengan dirinya. Dan saat pertama kali dia mencoba aplikasi layanan kencan online tersebut, Resti menjadi semakin sibuk menggeser layar ke kiri dan ke kanan, memilih profil laki-laki yang menarik perhatiannya. Selain mencari teman baru, Resti juga menggunakan aplikasi tersebut sebagai media untuk memperoleh penghasilan tambahan. Setiap harinya, dia rajin memeriksa aplikasi itu untuk melihat pesan masuk, memastikan apakah ada klien baru yang mengorder jasanya. Hingga pada suatu hari, sebuah pesan menarik perhatiannya. Permintaan pesan datang dari seorang pria yang bernama Daniel Sihombing. Daniel Sihombing atau yang kerap disapa Daniel ini merupakan seorang pria berusia 24 tahun dan dia adalah warga Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dia bekerja sebagai supir. Resti merasa ada yang menarik dalam pesan pertama yang dikirimkan oleh Daniel, sehingga dia pun menyambutnya dengan ramah. Dan Daniel yang juga tertarik pada kecantikannya, terpesona, dan Daniel pun memutuskan untuk memesan jasa Resti. Mereka yang sepakat akhirnya bertemu di kos Resti. Pertemuan tersebut berujung pada pengalaman yang memuaskan bagi keduanya. Resti melayani Daniel dengan sangat baik dan membuat Daniel merasa puas hingga Daniel merasa ketagihan dengan pelayanan Resti. Lalu sobat, setelah transaksi tersebut, rupanya komunikasi mereka tidak putus. Seiring waktu, mereka berdua sering berbalas pesan dan obrolan yang awalnya sederhana mulai berubah menjadi percakapan yang semakin intens. Merasa nyaman dengan kondisi itu, mereka pun akhirnya saling bertukar nomor handphone di aplikasi pesan singkat. Dan setelah saling menyimpan kontak masing-masing, Daniel juga jadi lebih mengetahui mengenai bagaimana keseharian Resti, termasuk gaya hidup Resti. Singkat cerita, 6 tahun pun berlalu. Tepatnya di tahun 2024, Resti dan Daniel yang memang saling menyimpan kontak membuat Daniel mengetahui keseharian Resti, meski komunikasi mereka mungkin tidak seintens dulu. Diketahui juga, Resti sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai LC dan entah apa pekerjaannya saat ini. Namun yang jelas, Resti masih membuka jasanya untuk memuaskan nafsu pria. Di sisi lain, Daniel yang ekonominya sedang terpuruk melihat Resti di sosial medianya memamerkan uang dan harta benda hasil jerih payahnya, membuat Daniel merasa kagum. Namun terbesit juga perasaan iri dengan kehidupan Resti. Atas dasar hal tersebut, Daniel jadi ingin bertemu dengan Resti. Dan Resti kini sudah cukup berbeda dari terakhir kali dia bertemu dengan Daniel. Daniel pun di saat itu mencoba menghubungi Resti. Daniel mengungkapkan keinginannya untuk bertemu lagi dan ingin menyewa jasa Resti. Sementara itu, Resti sebenarnya hendak pulang ke kampung halaman. Dan Resti pun juga sudah menghubungi kakaknya bahwa dia akan segera pulang ke kampung, yaitu Subang. Resti ini memang diketahui akan pulang setiap tahunnya untuk menjenguk keluarganya di sana dan mungkin mengurus sesuatu urusan dengan keluarganya juga. Dan setiap kali Resti pulang kampung, biasanya Resti ini rutin melaksanakan santunan kepada anak yatim di kampungnya. Dia tetap ingin memberikan kontribusi yang positif kepada orang-orang yang membutuhkan di kampungnya. Dan untuk pergi ke kampung halamannya, Resti pun sudah menyiapkan koper untuk berangkat. Namun sebelum dia berangkat, Resti malah dihubungi oleh Daniel yang hendak menyewa jasanya lagi. Resti yang melihat keseriusan Daniel dan memang sudah mengenalnya, menyambut ajakan tersebut dengan senang hati. Mereka pun sepakat untuk kembali bertemu di kos Resti pada tanggal 25 September tahun 2024 pukul 2 dini hari. Di saat itu, Daniel yang sudah janjian langsung mengunjungi indekos Resti di kawasan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Daniel berniat ingin menggunakan jasanya atau pelayanan pemuas nafsu. Saat tiba di depan pintu kos, Daniel mengetuk dan menunggu Resti membuka pintu. Setelah beberapa saat, pintu pun terbuka dan Daniel disambut oleh Resti yang mempersilahkannya masuk. Daniel merasa nyaman dengan suasana kos Resti yang cukup mewah dan bersih. Mata Daniel juga tertuju pada harta benda milik Resti yang berada di sekitar kamar. Uang dan perhiasan Resti yang tergeletak di meja, di laci dan juga yang dikenakan oleh Resti sendiri benar-benar mewah. Dalam benak Daniel di saat itu, ternyata memang benar Resti ini sangat bergelimang harta. Namun, Daniel berusaha untuk fokus dengan tujuannya, yaitu menikmati jasa Resti terlebih dahulu. Setelah Resti menyambut kedatangan Daniel, mereka pun berbincang-bincang sebentar. Setelah berbincang-bincang, mereka yang tidak mau membuang-buang waktu, akhirnya langsung melakukan hubungan badan. Namun di tengah-tengah, perhatian Daniel kembali tertuju pada kemewahan yang ada di sekitar kamar. Dia melihat banyak perhiasan yang tergeletak di meja, di laci dan juga yang dikenakan oleh Resti.
Tidak hanya itu, dia juga melihat sejumlah uang yang berserakan di dekat kasur. Mata Daniel berbinar, dan di saat itu juga niatnya berubah. Awalnya hanya ingin menikmati layanan Resti. Saat ini dia justru tergoda untuk memiliki semua barang berharga yang ada di dalam kamar tersebut. Daniel yang dipenuhi dengan keserakahan membulatkan tekadnya untuk mengambil harta benda milik Resti dengan cara apapun. Tanpa aba-aba, Daniel langsung bergerak ke arah belakang Resti. Tiba-tiba, dia mulai berpikir yang benar-benar kejam. Untuk mengambil harta benda tersebut, dia ingin menghabisi nyawa Resti. Daniel pun mencekik leher Resti dengan sangat kuat. Resti yang terkejut mencoba melawan. Resti yang panik berteriak berupaya minta tolong. Tolong, tolong! Tapi tetap Daniel tidak memberikan kesempatan. Dan agar Resti tidak berteriak dan menimbulkan suara yang mencurigakan, lantas Daniel segera mengambil sehelai kain dari sudut kamar dan menyumpal mulut Resti untuk membungkamnya. Dengan penuh tenaga, Daniel terus mencekik leher Resti. Daniel meraih tangan Resti dan menguncinya dari belakang agar Resti tidak melawan. Hingga pada akhirnya, Resti pun kehabisan nafas. Dia mulai sekarat dan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan yang tidak berdaya, Daniel mulai panik memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan tubuh Resti. Dia melepaskan tubuh Resti dan mulai berjalan mondar-mandir. Dia memeriksa sekeliling, mencoba menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan tubuh Resti. Dan di dalam kebingungannya, matanya tertuju pada sebuah lemari 4 tingkat yang berada di sudut kamar, di mana setiap tingkatnya memiliki ruang yang cukup besar sekitar 1 kali 1 meter yang menurutnya cukup untuk menyimpan tubuh Resti. Sebuah ide nekat pun muncul di benaknya, yaitu dia ingin menyembunyikan tubuh Resti di dalam lemari itu. Tanpa berpikir panjang, Daniel mengangkat tubuh Resti yang sudah tidak bergerak. Dia menyeretnya menuju lemari dan memaksa tubuh tersebut masuk ke tingkat bagian bawah dengan cara menekuk-nekuk badan Resti. Dan setelah tubuh Resti dipaksa untuk dimuatkan ke dalam lemari, menyebabkan leher Resti di saat itu patah. Kepalanya retak akibat benturan keras dengan dinding lemari. Tubuh Resti di saat itu benar-benar mengenaskan di dalam lemari tersebut. Dengan tubuh yang gemetar, Daniel kemudian mengalihkan fokusnya pada barang-barang berharga milik Resti. Daniel melanjutkan rencananya untuk mengambil semua barang. Daniel menggasak uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Beberapa perhiasan seperti kalung, cincin, jam tangan, serta 2 unit handphone yang ditemukan di kamar. Serta barang-barang tersebut langsung dia masukkan ke dalam tas kecil yang dia bawa. Setelah memastikan tidak adanya jejak yang mencurigakan, Daniel meninggalkan kos Resti dengan tergesa-gesa. Dia segera menuju keluar dan memutuskan kabur ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian tersebut terjadi begitu singkat. Sesampainya Daniel di Musi Banyuasin, Daniel menyimpan barang-barang hasil curiannya tersebut di kosnya. Uang tunai yang dia curi sebagian besar dia gunakan untuk ongkos perjalanan dan kebutuhan sehari-harinya. Sementara perhiasan dan aksesoris milik Resti belum sempat dia jual. Daniel masih berusaha melanjutkan hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu singkat cerita, di sisi lain, tepatnya hari Rabu 25 September tahun 2024. Pada sore hari, seorang teman dekat Resti yang berinisial MF menerima telepon dari salah satu penghuni kos yang tinggal bersama Resti. Dia menanyakan apakah Resti jadi pulang kampung. Mengingat sebelumnya Resti sudah pamit kepada mereka, kepada beberapa teman penghuni kosnya. Namun kamarnya seperti belum ditinggalkan karena lampu masih menyala, pintu tidak terkunci. Namun saat dia dipanggil-panggil, Resti sama sekali tidak menyahut. Hal itu pun membuat teman-teman kosnya jadi bingung dan mereka menanyakan keberadaan Resti kepada teman-teman terdekat Resti yang lain. Mungkin saja Resti memang belum berangkat dan sedang menginap di rumah MF. Namun di sisi lain, MF juga bingung karena Resti juga tidak ada kabar. Dan saat MF menghubungi ponsel Resti, ponselnya juga tidak aktif. Hal itu pun membuat MF menjadi agak gelisah. Dia curiga. Meskipun begitu, MF masih mencoba menghubungi Resti. Karena tidak seperti biasanya, Resti tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Karena tidak kunjung bisa dihubungi juga, perasaan curiga MF semakin kuat. Setelah dia memutuskan panggilan, dia mematikan handphonenya dan segera untuk pergi ke kos-kosan milik Resti bersama seorang teman yang bernama Lasmi, tepat pada pukul 7 malam untuk mencari tahu tentang kabar Resti. Ketika dia sampai di kos Resti, ternyata pintu kamar benar-benar tidak terkunci. MF langsung membuka pintu dan masuk ke dalam. Dia melihat adanya sebuah koper hijau milik Resti masih ada di dalam kamar dan pertanda bahwa Resti belum pulang kampung seperti yang dia katakan pada teman-temannya.
Perlahan, MF melangkah masuk ke dalam kamar. Perasaan tidak nyaman mulai muncul ketika dia memperhatikan sekeliling. Apalagi di saat itu dia mencium adanya bau menyengat yang aneh yang entah dari mana sumbernya. Saat dia memeriksa seluruh sudut ruangan, dia tidak menemukan ada tanda-tanda apapun. Lalu, di saat itu, dia pun memeriksa lemari pakaian. Pada awalnya MF ini tidak berniat untuk membuka karena mengira lemari itu hanya berisikan pakaian yang disusun asal-asalan. Namun tangannya tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang terasa berbeda di sana. Rasanya sangat empuk, tetapi bukan seperti tekstur pakaian, namun lebih seperti tubuh manusia. Karena penasaran, MF pun mundur sedikit dan membungkuk untuk melihat lebih jelas. Saat dia mendekat ke arah lemari, bau menyengat itu pun semakin kuat. Ada lalat yang berkumpul di sana. Dan MF semakin terkejut ketika dia melihat ternyata ada jari manusia muncul dari tumpukan pakaian yang berada di dalam lemari tersebut. Resti yang curiga lantas menyeletuk. Lah, kok ada jari? Ini Resti. Kurang lebih begitulah kata MF. Sementara Lasmi, temannya, yang ikut melihat ke arah yang ditunjukkan, begitu menyadari adanya jari manusia, langsung berteriak ketakutan dan berlari keluar kamar. Sementara itu MF tetap berdiri di tempat, mencoba menenangkan diri meskipun tubuhnya gemetar. Dia bingung harus berbuat apa. Di dalam pikirannya, jika Resti benar-benar bersembunyi di lemari, seharusnya dia sudah menyaut atau memberikan tanda. Namun tidak ada suara, tidak ada gerakan, atau tidak ada respon apapun dari dalam lemari. Dalam benak MF adalah, apakah Resti bersembunyi atau justru Resti sudah tewas? MF di saat itu masih berharap ini hanya candaan atau justru Resti hanya pingsan. MF mengambil handphonenya dan segera menghubungi keluarga Resti yang juga sudah menunggu kedatangan Resti pulang ke Subang. MF dengan gemetar memberitahu bahwa dia menemukan sesuatu yang aneh di kamar kos Resti. Namun dia tidak berani bertindak. Dalam perasaan yang benar-benar tertekan dan ketakutan, MF sadar bahwa situasi ini mungkin lebih buruk dari yang dia bayangkan. Sementara menunggu kedatangan keluarga Resti, MF tetap berada di kamar, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. MF yang di saat itu merasa penasaran, akhirnya kembali melihat ke arah lemari. Dan saat itu, dia benar-benar melihat tubuh temannya, Resti, yang sudah bersimbah cairan merah. MF tidak bisa lagi menahan emosinya. Tubuhnya lemas, air matanya mengalir tanpa henti. Dia merasa hancur menyadari bahwa sahabatnya yang sudah dianggap sebagai keluarga sudah meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Lalu sementara itu, Lasmi yang sebelumnya berlari keluar memberitahu warga sekitar. Suasana kos-kosan tersebut mulai ramai dengan kedatangan warga yang penasaran. Dan beberapa dari mereka segera menghubungi polisi. Dalam hitungan menit, pihak kepolisian pun tiba di lokasi untuk mengevakuasi jenazah Resti. Kondisinya di saat itu benar-benar mengerikan. Mulutnya tersumpal kain, kedua tangannya terikat. Berita tentang penemuan jasad wanita muda di dalam indekos RT 07 Kelurahan Pakuan Batu, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, segera menyebar luas, membuat geger warga. Pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP, dan jenazah Resti langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk diotopsi oleh tim dokter forensik. Hasil otopsi menunjukkan bahwa leher Resti mengalami 2 patahan, ada retakan di bagian kepala belakang, menandakan dia menerima tindakan kekerasan. Setelah proses autopsi selesai, jenazah Resti langsung dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Sementara itu, seminggu setelah jasad Resti ditemukan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi siapa pelaku dalam kasus ini. Memang polisi sempat kesulitan mencari jejak dari pelaku. Namun setelah polisi mencari tahu melalui pesan singkat dan juga beberapa aplikasi kencan lainnya, polisi pun mencurigai satu nama pria, yaitu Daniel Sihombing, yang diketahui merupakan teman kencan yang memakai jasa Resti sebelumnya. Penangkapan terhadap Daniel berlangsung di daerah Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis 3 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 5.50 pagi. Saat itu, Daniel sedang tidur di tempat persembunyiannya ketika tim kepolisian mendatanginya. Polisi bisa menemukan Daniel setelah mengidentifikasi beberapa barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Informasi dari masyarakat mengenai ciri-ciri pelaku juga membantu penyelidikan hingga akhirnya mengarah pada keberadaan Daniel yang ada di Banyuasin. Selain itu,
Penyidik telah memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, termasuk 2 orang yang diduga mengetahui aktivitas Daniel sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Berdasarkan kesaksian mereka, polisi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kronologi penghilangan nyawa ini. Daniel kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang lebih berat. Atas perbuatannya, dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa atau pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan yang membuatnya terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Sementara itu, keluarga Resti masih merasakan duka yang mendalam. Ayah Resti yang bernama Ismet Kaisar, seorang warga kampung Nengger, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, datang ke Jambi setelah mendapatkan kabar tragis tentang putrinya. Di hadapan para petugas polisi, Ismet mengungkapkan bahwa dia sempat merasakan firasat buruk sebelum kejadian ini. Seminggu sebelum putrinya meninggal, Ismet melihat ada seekor burung yang masuk ke dalam kamarnya. Lalu burung tersebut pergi begitu saja. Firasat tersebut menimbulkan rasa cemas, meskipun saat itu dia tidak terlalu menghiraukannya. Saat ini, keluarga besar Resti berusaha mengikhlaskan kepergiannya, meski rasa kehilangan tetap terasa berat. Mereka berharap keadilan ditegakkan untuk Resti yang telah menjadi korban dari perbuatan keji yang dilakukan oleh Daniel, pelanggannya sendiri. Itu dia sobat, kisah yang begitu tragis yang harus diterima oleh Resti. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?